siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat, luar biasa. Allah semangat. Oke, di sini perkenalkan saya Rufan Bujianto, CGP angkatan 11 dari Kabupaten Pati, SMK Negeri Pati. Di sini mohon izin Bapak Ibu, saya akan menampilkan hasil presentasi materi terkait dengan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 3. Di sini konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Berikutnya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya di sini ada profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang kita jalankan di sekolahan kita, yaitu P5 atau profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 nilai. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 di Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah bisa menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, berikutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu ada 2, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di stimulus respon itu yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Poin kedua, di stimulus respon itu ada semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Poin ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol yang ketiga yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Poin keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Poin berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Poin berikutnya di stimulus respon itu yaitu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Poin berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir di poin stimulus respon yaitu model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward
ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama kelas lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada 3. Kalau di pendidikan yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, selanjutnya yang kedua itu ada Ibro Primary Years, program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan selanjutnya itu ya. Yang terakhir di sini ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan terakhir kesenangan. Dan di poin yang pertama, bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Yang di poin 2 yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang di poin ketiga yaitu penguasaan. Dan di penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di poin keempat yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan antusiasme atau bertakwa. Tertawa, sorry ya Bapak Ibu, siang-siang ini udah ya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 2, motivasi luar atau ekstrinsik, dan berikutnya motivasi intrinsik atau dari dalam. Yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, yang dari luar. Sedangkan yang dari dalam itu atau intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah, ada 3 hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu telah melakukan menerapkan ketiga ini, tetapi mungkin belum maksimal. Jadi di sini saya akan istilahnya berbagi, yaitu yang pertama hukuman. Di hukuman itu ada 4 poin. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau yang konsekuensinya yaitu yang ada 3 poin. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir yaitu sikap guru selalu memonitor murid. Dan terakhir, restitusi, ada 2 poin. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang poin berikutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi ada penghukum, pembuat
merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai bungkung, hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau sebagai membuat merasa bersalah, ditanyakan berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Terus berikutnya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu hukumannya atau konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, yang terakhir sebagai manajer, apa kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Dan kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Ya. Jadi yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bapak Ibu minta tolong ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini atau masalah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini keyakinan kelas masuk di materi yang berikutnya, itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas ada beberapa poin. Yang pertama, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau umum, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contohnya keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kemarin saya membuat keyakinan kelas ini di kelas 10 Linear 3. Yang pertama, menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Berikutnya, komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Poin berikutnya yaitu kehadiran. Siswa harus datang tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Poin berikutnya, partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Poin berikutnya yaitu jujur. Siswa harus berani mengaku kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Nah, poin berikutnya, saling menghargai. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundingan atau bullying. Poin terakhir nih, penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas, kecuali jika ada izin sebelumnya dari Bapak Ibu guru untuk tujuan pendidikan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi di mungkin Bapak Ibu saat pembelajaran itu, atau mungkin saat di sekolah mengalami kendala dan sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di segitiga restitusi ini itu ada 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusinya ada ini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, selanjutnya, menstabilkan identitas adalah proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses.
anak yang melanggar peraturan karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi terbentur dengan keadaan. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah memahami alasan berbuat sesuatu. Nah, poin berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini ada kasus di Bapak Ibu saat kemarin saya mengajar saat jam olahraga itu sampingnya itu ada ruang BK. Jadi suatu hari saya dilaporin guru BK ini salah ketik kemarin Bu, harusnya di sini PJOK, tapi di sini keliru ketik kemarin ya. Jadi sebagai guru PJOK dan sampingnya itu ada ruangan BK. Jadi saya dilaporin menerima laporan dari guru, yaitu beliau merasa terganggu saat melakukan pembelajaran di kelas sebelah itu dikarenakan ada anak yang memutar musik dengan volume yang tinggi. Pada waktu ada tugas dari guru karena guru yang bersangkutan sedang ada keperluan atau izin. Ya, diketahui anak yang memutar musik tersebut bernama Riana. Jadi nanti ada dialognya Ibu, Bapak A menstabilkan identitas. Nah, yang pertama saya menanyakan selamat sore Riana. Tahu kenapa saya panggil Riana? Terus si Riana tadi menjawab, tidak tahu Pak. Saya mendapatkan laporan dari guru bahasa yang merasa beliau terganggu karena di kelas Riana ada yang memutar musik dengan volume yang tinggi. Dan beliau ke kelas Riana dan tahu Riana yang sedang memutar musik. Lalu Riana menjawab, iya Pak. Nah, kira-kira Riana tahu tidak bahwa sebenarnya musik yang diputar Riana itu terdengar sampai luar kelas. Ternyata Riana itu tidak tahu bahwa suara musiknya itu sampai terdengar di luar kelas. Nah, ya Riana pun menjawab tidak tahu. Ya. Terus saya menanyakan lagi, menurut Riana, kalau misalnya Riana sedang belajar, kemudian ada teman yang memutar musik keras-keras, apakah Riana terganggu tidak? Terus Riana juga menjawab, iya Pak, saya terganggu. Dan yang saya lakukan kemarin mengganggu orang lain yang sedang belajar di kelas sebelah Pak. Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah. Terus saya menanyakan lagi ke Riana, setiap orang pasti punya kesalahan. Itu manusiawi Riana. Saya juga pernah melakukan atau membuat kesalahan, tapi saya ingin Riana tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu Riana juga pun menjawab, baik Pak, Riana pasti punya alasan mengapa Riana memutar musik dengan keras. Ya Pak, karena ada tugas yang deadline-nya lama, kemudian saya jenuh atau senang memutar musik, maka saya memutar musik dengan keras agar kelas itu tidak sepi. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Saya tahu Riana suka musik karena itu adalah salah satu hobi Riana. Tapi pernah ingat tidak bahwa kita pernah membuat keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kejadian ini tuh saya sama teman kelasnya Riana itu sudah membuat keyakinan kelas. Yaitu harus ini pokoknya di sini menghormati teman sekelas atau teman kelas lain biar tidak terganggu dengan tadi musik dan sebagainya. Nah, melanjutkan tadi Riana menjawab, ingat Pak, ya salah satunya adalah kita harus menghormati teman sekelas dan teman dari kelas lain juga kan, ya Pak. Nah, selanjutnya ini ya menyimpang dari keyakinan kelas tidak, ya Pak, saya yang melakukan menyimpang dari keyakinan kelas. Jadi Riana itu sudah dia merasa bersalah ya dari apa yang dia lakukan. Selanjutnya nih yang paling penting ini Bapak Ibu rancangan tindakan untuk kasus nyata. Mungkin ini ada 2 poin. Yang pertama mungkin ini untuk pemenuhan tugas modul saya di 1.4, dan yang kedua mungkin berbagi sama Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan tindakan rencana ini untuk kasus nyata yang tadi budaya positif.
Nah, yang pertama yaitu latar belakang aksi nyata. Selama ini para murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau konsekuensinya yaitu bukan karena kesadaran dari para murid sehingga budaya positif belum dijalankan secara maksimal dan belum sepenuhnya efektif. Nah, di sini tujuannya pelaksanaan aksi nyata yaitu ada dua, menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas. Yang berikutnya, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal atau umum, secara umum. Nah, tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama para siswa terlebih dahulu. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas atas kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Nah, di sini selanjutnya yaitu lini masa tindakan ada 5 poin. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendesimasikan atau seperti ini berbagi praktek baik atau sosialisasi terkait dengan budaya positif yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mengumpulkan para guru untuk mengikuti tadi diseminasi atau mungkin kolaborasi tentang budaya positif, berkolaborasi dengan para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang terakhir yaitu memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini dukungannya Bapak Ibu, yaitu ada 2 dukungan dari kepala sekolah itu pasti untuk terus memantau budaya positif ini di sekolah serta kolaborasi dengan teman Bapak Ibu guru sejawat agar budaya positif ini bisa berjalan efektif dan maksimal di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, kerjasama para orang tua agar bisa menanamkan budaya positif di rumah. Jadi budaya positif ini saya berharapnya bukan cuma dilaksanakan di lingkungan sekolah, tetapi juga dilakukan di lingkungan rumah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya berharap mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru sehingga hasil saya ini lebih maksimal dari tambahan-tambahan masukan dari Bapak Ibu guru. Moga Bapak Ibu guru ada masukan. Moga Bapak Freddy. Baik, terima kasih Pak Arfan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi ada sesuatu yang masih sedikit mengganjal Pak Arfan. Iya, di bagian apa Pak? Jadi saya yang kemarin saya tadi disinggung berkaitan dengan kegiatan kelas dan peraturan kelas. Nah, itu oke sih, benar Pak. Saya bukakan ya Pak. Nah, ini di sini. Kenapa harus peraturan kelas? Maaf, kegiatan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas yang ditekankan dalam? Oh ini ya. Oke, sudah. Apa mungkin ada tambah lagi Pak? Sudah ya. Oke, mungkin sebelumnya saya menjawab, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau membantu menjawab terlebih dahulu sebelum saya akan menambahkan. Saya jawab sendiri Bu. Jangan Pak. Mungkin Bapak Suhari, ya ini sebelumnya terima kasih atas Bapak Suhari telah mau hadir dalam presentasi saya. Beliau ini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kali ini berhalangan hadir. Terima kasih Bapak Ali selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Moga Pak mungkin ada. Oke, mungkin dari tadi saya akan mencoba menjawab nih. Kenapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, ya, jadi keyakinan kelas itu ada beberapa kolaborasi antara guru sama siswa. Jadi dikumpulkan dulu. Jadi kesepakatan itu biar tidak ada satu arah atau mungkin ada beberapa arah biar saling tadi keyakinan kelas akan memahami. Tapi kalau peraturan kelas itu lebih satu arah. Jadi dari mungkin
Bapak Ibu guru yang membuat peraturan itu Pak. Jadi tidak melibatkan anak-anak untuk membuat tadi peraturan dan aturan di kelas tersebut. Kalau saya itu Pak, mungkin ada tambahan Pak Ridha mungkin ada sepatah dua patah Pak bisa membantu Pak. Kan kemarin saya juga segitiga restitusi Pak. Sebentar Pak, ini baru masuk ke bab ini Pak, belum masuk ke Pak. Ya nanti. Oh gitu Pak, siap Pak. Berikut Pak Freddy. Sudah. Oke. Alhamdulillah Pak, makasih ya Pak. Oke, mungkin dari Pak Rindra. Tentang tadi Pak, penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sebentar Pak. Ini Pak, jadi monggo. Di dalam segitiga restitusi itu kan ada fase tahapannya untuk menjalankannya. Nah, ketika nanti kalau saya seumpama saat pelajaran bahasa Indonesia ini. Oh ya Pak, siap. Saya coba membayangkan dulu ya Pak, kalau di posisi bahasa Indonesia. Gimana Pak? Terus ketika ada anak tidak mengerjakan tugas saya, tadi kan posisi kontrol guru itu ada 5. Ya betul. Penghukum yang ini ya Pak. Nah. Terus. Bentar Bapak Ibu, siang-siang ini Mas pusing kepalanya. Monggo Bapak Ibu di dalamnya aja. Yuk. Nah, di sini ya Pak ya, ada 5 ini ya. Terus lagi. Nah ini. Lagi. Mundur lagi. Oh ini. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Siap. Harapannya kan guru itu menjadi posisi yang manajer. Ya ini Pak. Nah, ketika saya memberikan tugas kepada siswa saya, itu ada siswa yang tidak mengerjakan tugas saya. Ya. Tentang contoh membuat puisi karena saya pelajar bahasa Indonesia. Nah, ketika masuk dia tidak mengerjakan puisi, saya itu memberikan sebuah, kalau saya mengatakan hukuman ya. Punishment atau punishment atau hukuman. Nah, itu hukumannya menulis puisi yang sudah dibuat sebelumnya atau yang akan dibuat itu sampai 5 lembar salinan. Nah, itu apakah benar di posisi penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau saya sudah berada di posisi manajer? Saya masih belum tahu posisi itu. Siapa? Sudah Pak. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Indra. Sudah pasti Pak di posisi penghukum karena tadi memberikan tugas. Ya. Sedangkan memberi hukuman itu aslinya boleh-boleh saja, tetapi harus berhubungan dengan mapel kayak tadi. Mungkin Pak Rindra itu kan pengajar guru bahasa Indonesia. Lah, yang diberikan tugasnya itu kan tadi membuat puisi ya Pak ya. Sedangkan si anak tadi itu tidak masuk. Nah, tidak masuk, akhirnya Pak Rindra memberikan tugas membuat puisi yang ada hubungannya dengan mapel bahasa Indonesia. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja Pak terkait dengan bahasa masih dia ada hubungannya dengan mapel atau yang Bapak ampuh. Itu Pak kalau dari saya. Berarti selama masih ada kaitannya tidak masalah ya. Betul Bapak. Sudah Pak? Sudah. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Pak Dedi mungkin, monggo Pak. Sudah. Sudah ya. Kalau sudah siang ini sudah waktunya mungkin isoma, istirahat, makan dan sholat. Setelah itu nanti dilanjutkan pembelajaran lagi Bapak Ibu. Jangan lupa tetap tujuan utama itu mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya saya cuma orang biasa. Mohon maaf. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.